Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan lagi, dan biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kebenarannya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini buat kebaikan, kesetiaan dan kasih sayang Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami rindu hidup kami Tuhan hari lepas hari boleh melakukan hal-hal yang memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau menyertai kami percaya Tuhan akan perlindungan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, di mana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang diberikan kepada anak rohaninya, yaitu si Timotius. Kita baca 1 Timotius 4 ayat ke-12, demikian bunyinya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu janganlah engkau merendahkan. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar kata direndahkan, saya percaya secara jujur tidak ada seorang pun yang mau direndahkan. Amin. Mungkin kita pernah melihat sekeliling di mana kita berada, masyarakat mungkin pernah merendahkan orang lain karena status, ya, karena kondisi atau karena pendidikan, dan mereka muda lagi, sehingga dirinya tidak lagi diperhitungkan. Salah satu contoh di suatu instansi, kalau kita dapati seorang pimpinan kita, pimpinan yang baru, yang menempati kedudukan sebagai leader, lalu dia masih muda, dia masih pengalamannya tidak banyak, dan kita duduk dalam kantor itu sudah kira-kira bekerja di instansi itu 20 tahun. Maka kita banyak sekali mengenyam bagaimana kita bekerja di suatu instansi itu. Waktu meeting, secara jujur tidaklah salah kalau kita mengatakan, kamu pimpinan baru, kamu belum tahu betul seluk-beluk kantor ini, kamu belum banyak ilmu, belum banyak pengalaman untuk mengelola instansi ini. Itu fakta yang kita lihat di masyarakat di mana kita berada. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada si Timotius ini dalam mewartakan Injil, meskipun kondisi si Timotius ini adalah masih muda. Tetapi nasihat Rasul Paulus ini menguatkan Timotius untuk tetap mewartakan Injil di tengah-tengah orang yang, maksud saya di tengah-tengah mereka yang sudah lebih dewasa dari Timotius. Ada beberapa hal yang perlu kita teladani dan kita juga belajar mencontoh, yaitu di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terkadang orang percaya, terkadang anak Kristen, terkadang juga orang yang mengaku sebagai pelayan mempunyai perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan itu yang tidak mendukung, yang tidak membangun. Artinya adalah yang menjatuhkan, yang mendiskreditkan orang lain. Ada kan di sekitar kita? Atau ada juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Ah, kamu bisa apa? Kamu kan baru, ya. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus ini sungguhlah benar, supaya kita tidak berbuat seperti itu, dan kita diingatkan untuk tidak memandang rendah orang lain. Untuk kita mempunyai perkataan adalah perkataan yang menyemangati orang lain, yang membangun orang lain, yang membuat orang lain dalam pelayanan semakin giat, ya. Kita lihat di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, Amsal 11, demikian bunyinya. 11a, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. 13a,
Di bibir orang berpengetahuan terdapat hikmat. Amin. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Biarlah mulut kita mengeluarkan kata-kata yang memberi dorongan untuk dia menjadi lebih baik, untuk dia lebih maju lagi. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membuat dia semangat lagi dalam pelayanan, dalam bekerja, dan dalam apapun juga yang orang itu lakukan. Amin. Meskipun kita posisinya masih muda. Lalu dikatakan lagi oleh Rasul Paulus, dalam tingkah lakumu, tingkah laku yang bermoral, tingkah laku yang punya tata krama sebagai orang Kristen, tentu mengerti etika sebagai orang Kristen. Bagaimana tindak tanduk kita, sikap kita terhadap orang-orang lain. Tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Tetapi kita mau bersama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam kita segala bidang pelayanan, pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Sehingga orang lain melihat, ya. Sehingga orang lain melihat, wah, dia orang Kristen yang sungguh mengerti firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Lalu di sini juga dikatakan, dalam kasihmu kita meneladani Kristus, bagaimana Kristus mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Ya. Injil Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa motivasi, kasih tanpa tendensi, benar-benar kasih yang tulus. Amin, Bapak Ibu. Kita mau menjadi orang-orang yang punya kasih seperti Kristus. Nah, inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada si Timotius ini dalam mewartakan Injilnya. Lalu apalagi dikatakan? Teladan kesetiaanmu. Kesetiaan yang bagaimana? Kita mau coba di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 3, Bapak Ibu. Ayat yang pertama dan kedua saya akan membaca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa yang di atas? Yang di atas adalah secara rohani, yaitu Tuhan. Kita mau memprioritaskan Tuhan, mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kesetiaan kita mengasihi Tuhan, bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita, orang tua kita. Orang akan soroti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, jadilah teladan dalam kesucianmu. Ya, kesucian banyak sekali aspeknya. Ya, Bapak Ibu tentu mengerti salah satunya jujur. Itu juga kesucian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini yang kita petik dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12 ini adalah supaya kita tidak seperti orang-orang lain memandang bahwa kalau ada anak muda kita anggap ilmumu cetek, ilmumu gak ada apa-apanya. Ada jiwa baru, kamu orang baru, ya, belum jauh untuk mengerti firman. Kita tidak mau memandang itu, tetapi kita mau memberikan semangat kepada mereka, memberikan dorongan kepada mereka. Mereka yang baru, ayo kita dorong, kita semangati, kita bangun untuk menjadi jemaat yang setia, untuk menjadi orang yang lebih gigih lagi dalam mengasihi Tuhan. Jangan lagi ada perkataan, kamu ini ya masih baru, kamu ini ya belum mengenal apa-apa. Kita mau hilangkan, kita mau hapus, tetapi kita ganti, ayo bersama-sama dengan aku melayani dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya juga belajar dari kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam melayani dan mengasihi sesama, terlebih lagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak memandang rendah orang lain. Dan kami Tuhan Yesus merasa hidup kami diingatkan lagi
oleh firman-Mu, oleh tulisan Rasul Paulus ini, agar sekali-kali kami tidak pernah memandang rendah orang lain. Bahkan Tuhan, dalam pengenalan mereka yang baru pun kami tidak akan pernah mengatakan bahwa kami lebih tinggi, lebih rohani dari mereka. Karena sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui apakah kami mengasihi Engkau atau tidak. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin giat dan kami boleh menjadi teladan dalam segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan, supaya Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.